Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari ini pembahasan kita sampai pada eksposisi Injil Matius ke-141 dan saya memberi tema atau judul khotbah saya Irama Kehidupan Sendiri Bersama Tuhan. Matius pasal 14 ayat 13, satu ayat yang akan saya bacakan buat kita sekalian. Ini potongan dari satu perikop yang lengkap, tetapi di pembahasan berikutnya saya akan menjelaskan bagian yang lain. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Kalau Bapak Ibu membandingkan dalam Markus pasal 6 ayat 31 sampai dengan ayat 32, maka di sana kita menemukan satu alasan yang lebih jelas mengapa Tuhan Yesus mengambil keputusan untuk menyendiri waktu itu. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ada 3 alasan mengapa seringkali kita menemukan dalam kitab Injil Tuhan Yesus seringkali menyingkir. Mereka atau Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya seringkali mengambil waktu-waktu untuk menyendiri. Keluar dari rutinitas dan kebisingan dengan 3 tujuan yang sering kita pertemukan di dalam kitab Injil. Yang pertama dalam konteks ini, mengapa Tuhan Yesus menyingkir, kita bisa melihat dalam konteks yang pertama ini karena Tuhan Yesus ingin menguatkan atau membesarkan hati para murid. Peristiwa yang baru saja terjadi yaitu Yohanes Pembaptis dipenjara dan kemudian dipenggal kepalanya. Dan peristiwa waktu Yohanes Pembaptis dipenjara dan dipenggal kepalanya ini bagi murid-murid Tuhan Yesus menjadi satu suasana, membawa suasana hatinya jadi tidak enak. Suasana hati para murid menjadi galau, menjadi gelisah. Jangan-jangan nasib yang sama terjadi kepada guru saya. Jadi murid-murid merasakan perasaan galau, gelisah sehingga Tuhan Yesus bisa melihat dalam raut wajah mereka kegalauan, kegelisahan itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, ya sudah, ayo kita menyingkir dulu. Tuhan Yesus ingin memberikan satu dorongan, satu kekuatan, membesarkan hati para murid di dalam situasi-situasi tertentu, situasi-situasi seperti itu. Dan memang itu seringkali dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena memang setiap orang mengalami apa yang murid-murid Yohanes dan apa yang orang lain juga alami. Ketika seseorang mengalami satu peristiwa yang buruk, peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang membuat seseorang mengalami pengalaman traumatis, tidak bisa dipungkiri orang cenderung untuk menjadi takut melakukan sesuatu yang lain. Banyak orang sebenarnya tidak mengerjakan banyak hal dalam hidupnya. Bukan karena berpotensi gagal, tetapi karena sudah terlalu takut gagal. Nah, takut gagal ini juga karena ada satu masa yang disebut dengan masa trauma yang belum selesai. Nah, kita semua punya yang namanya pengalaman-pengalaman buruk. Entah itu di keluarga kita, di tempat kerja kita, di lingkungan atau di masyarakat. Kita mengalami hal-hal yang buruk dan itu memang menggelisahkan kita. Dan kita bertemu dengan orang-orang setiap hari sebenarnya dengan orang-orang seperti itu. Entah kita sadar, entah kita tidak sadar.
kita ngalami atau saudara kita, teman kita, orang terdekat kita mengalami. Itu sebabnya penting sekali bahwa kita membesarkan hati orang, menguatkan hati orang, membangkitkan semangat juang orang lain itu penting sekali. Itu kalau kita sudah melewati fase itu, artinya kita sudah tahu bagaimana cara membesarkan hati kita sendiri, yaitu dengan bersama dengan Kristus. Waktu kita menyendiri bersama dengan Dia, membaca firman-Nya, kita membaca Alkitab, kita duduk di kaki Tuhan. Mungkin manusia belum membesarkan hati kita. Kita tidak dibesarkan hati kita oleh manusia, tetapi oleh firman, oleh kehadiran Kristus dalam firman-Nya. Kita dibesarkan hati kita, kita dikuatkan. Waktu kita membaca Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus diolok-olok, bagaimana Dia menghadapi situasi-situasi yang sulit dan tetap bertahan, tidak menyerah, tidak pernah berkata-kata negatif dengan orang-orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Kita menemukan petunjuk di sana. Tuhanku saja diperlakukan lebih parah daripada aku, dan Dia tidak pernah menyerah, Dia tidak pernah marah, Dia tidak pernah sakit hati. Sampai akhir hidupnya di kayu salib, ucapan yang muncul keluar dari mulutnya, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini hanya mungkin kalau seseorang itu betul-betul mengerti, memiliki satu persekutuan yang dekat dengan Bapanya. Nah kalau kita memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang memang tidak pernah punya persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus? Dengan saudara sebagai perwakilan Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang ketemu saudara, orang mendapatkan semangatnya kembali. Yang tadinya sudah putus asa, mau memilih jalan pintas, mau bunuh diri, mau mengakhiri hidupnya, mau keluar dari tempat pekerjaannya, atau mungkin hal-hal yang lain yang merusak, tetapi waktu bertemu dengan saudara hidupnya berubah. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memahami kondisi murid-muridnya. Hanya orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus itu adalah ya murid-murid. Jadi pasti bayangan saya dalam perjalanan waktu saya melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa, saya tahu persis kalau ini orang mengalami persoalan. Dari raut wajahnya, dari cara ia berbicara, saya tahu. Dan kadang-kadang dengan sengaja saya berkata, aku pengen makan sama kamu. Bukan tanpa alasan kalau saya berkata, saya pengen makan sama kamu. Walaupun kadang-kadang ada sebagian jemaat kalau diajak makan sama pendetanya itu sudah takut dulu. Wah ini diajak makan nih sama kakak nih, pasti ada masalah nih. Ya sebenarnya kalau kita mau jujur, tidak ada di antara kita yang tidak pernah punya masalah. Kita pasti punya masalah. Hanya kita berusaha menutupi masalah itu. Nah kalau kita menutupi oke ya gak masalah ya kalau kita dapat menutupinya dan kemudian menyelesaikannya. Atau berusaha menyelesaikan dengan kekuatan sendiri dan kita gagal. Nah saya sering melihat anak-anak murid saya yang dari raut wajahnya kelihatannya bebannya berat sekali. Saya memang tidak bisa menolong secara materi. Saya juga tidak bisa menolong mungkin dalam faktor hal-hal yang lain. Tapi setidaknya saya bisa membesarkan hatinya. Saya bisa menguatkan hatinya. Ada dalam banyak kasus saya temui orang sepertinya terlambat. Terlambat ke dokter, terlambat ketemu hamba Tuhannya, terlambat di mentor dan terlanjur rusak. Terlambatnya hanya sedikit saja. Waktu saya tanya seseorang, kenapa kamu kok sampai sejauh ini? Padahal saya selalu hadir dan saya ada. Di gereja saya juga ada. Sederhana saja. Ya karena saya sakit hati sama kakak. Karena saya kecewa sama kakak. Jadi saya malas lagi ketemu sama kakak. Ya. Akhirnya justru kehidupannya makin terpuruk, makin terpuruk, makin terpuruk. Ya kalau saya salah, saudara temui saya dulu dan saudara ngomong sampaikan bahwa saudara sakit hati dengan saya. Dan habis itu selesai toh. Saya akan minta maaf dan ya
nanti kita lanjutkan pembicaraannya. Daripada saudara harus menyimpan sakit hati dan mengorbankan hal-hal yang sebenarnya bisa kita selesaikan bersama. Kasihan, akhirnya kehidupannya makin terpuruk. Dan ada banyak yang bisa saya kategorikan agak terlambat. Kalau dia datang lebih awal, situasinya tidak seperti itu. Banyak kasus-kasus di mana ketika saya membaca di media sosial, dokter-dokter seringkali ngobrol gitu ya. Satu di pikiran para dokter cuma satu, katanya waktu dia membedah atau mengoperasi penyakit-penyakit tertentu. Kenapa tidak datang lebih awal? Kalau dia datang lebih awal, penyakit ini tidak perlu membawa kepada kematian. Kalau dia sedikit lebih awal, betapa pentingnya kita, pribadi kita memahami kalau kita lagi sakit, baik secara fisik maupun secara rohani. Kalau sakit secara fisik kita perlu dokter, sakit secara rohani kita perlu mentor, kita perlu seorang pembina. Walaupun kita juga bisa secara pribadi langsung sama Tuhan Yesus bisa. Tetapi realitasnya kita memerlukan seorang mentor, seorang pemimpin, seorang pendamping yang bisa membesarkan hati kita, menguatkan kita. Dan luar biasa Alkitab mencatat dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Satu yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dia pernah menjadi manusia. Karena dia pernah menjadi manusia, dia ngerti apa yang manusia rasakan, beban manusia, penderitaan manusia, keluh kesah manusia, dia tahu. Jadi kalau kita datang kepada dia, kita tidak akan pernah dikecewakan. Pertama-tama tentu datang kepada Tuhan. Yang berikutnya baru kepada hamba Tuhannya. Jangan dibalik, memang sebaiknya sama Tuhan dulu. Tanya dulu, apalagi jangan salah nih ya yang ketiga, jangan datang kepada manusianya dulu. Kalau kita datang kepada manusia, belum kita ketemu Tuhannya, belum ketemu hamba Tuhannya, langsung kepada manusianya. Saudara cerita itu bisa-bisa tidak tersimpan dengan baik dan kemudian tersebar kemana-mana dan jadilah masalah yang lebih rumit. Tapi kalau sama Tuhan, kita menceritakan persoalan kita membaca Alkitab, kita melihat pesan-pesan Tuhan, kita dibesarkan hati kita. Kalau masih ada satu yang rasanya saudara masih nggak ngerti, saudara masih perlu kekuatan lain lagi, temui hamba Tuhan, temui PKS-mu, temui gembalamu, temui orang yang kau anggap dewasa dan sharingkan masalahmu. Dan kau akan mendapatkan banyak manfaat di sana. Nah, itu alasan pertama kenapa kita perlu waktu-waktu menarik diri. Waktu-waktu kita untuk sejenak kelihatannya kita hilang, ting gitu ya. Itu karena kita perlu waktu bersama dengan Tuhan dan kita perlu bersama dengan dia secara khusus. Tidak selalu bersama Tuhan itu doa. Kadang-kadang memang kita hanya butuh membaca Alkitab, membaca buku, ketemu dengan seseorang yang kita anggap dekat dengan Tuhan dan kemudian kita menceritakan persoalan-persoalan kita. Dan sama seperti para murid yang akhirnya bisa dikuatkan, dibesarkan hati, saya kira juga kita bisa. Walaupun pada konteks ayat tersebut sepertinya Tuhan Yesus tidak punya kesempatan banyak untuk menguatkan hati murid-murid. Karena waktu mereka sampai ke seberang, orang-orang yang mengejar itu sudah sampai duluan. Nah, nanti kita lihat. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus menyingkir pada waktu itu? Karena memang murni mau istirahat. Kalau kita membaca di dalam Markus 6 ayat 31-32 tadi dengan jelas dikatakan di sana, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga mereka tidak sempat makan, dikatakan di sana. Makan pun mereka tidak sempat. Padatnya pelayanan, padatnya pekerjaan yang begitu luar biasa membuat para murid dan Tuhan Yesus sendiri tidak sempat makan, tidak sempat istirahat. Kita perlu
menarik diri, kita perlu menyendiri dengan tujuan hanya untuk istirahat, hanya untuk bisa tidur, hanya untuk bisa makan. Tuhan Yesus itu pernah satu kali tertidur di buritan. Itu dicatat di dalam Injil Matius, dan kemudian saya sudah mengkhotbahkannya. Kenapa Tuhan Yesus tertidur? Saya sempat khotbahkan itu. Sebagai manusia 100%, Tuhan Yesus merasakan juga kelelahan yang luar biasa. Dan kelelahan yang luar biasa itulah yang membuat dia terlelap. Dia tidur nyenyak di buritan kapal. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita seringkali berpikir bahwa tidur itu sebagai sesuatu yang duniawi. Namun sebenarnya tidur itu sesuatu yang rohani jika ditempatkan pada tempat yang tepat. Sebelum itu saya coba suruh lihat dalam Markus pasal 6 ayat 32-33, ini ayat referensinya. Tuhan Yesus itu kan sengaja pergi menggunakan perahu sama murid-muridnya. Padahal sebenarnya kalau mereka berjalan kaki, mereka sudah bisa sampai ke tempat tujuan dengan lebih cepat. Itu bisa kita lihat di dalam Markus pasal 6 33. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Jadi sebenarnya kenapa Tuhan Yesus menggunakan perahu? Kenapa enggak jalan darat aja, kan lebih cepat? Karena memang tujuannya istirahat. Namanya istirahat, ya istirahat. Namanya refreshing, ya refreshing. Nah, banyak orang itu mengatasnamakan refreshing, mengatasnamakan istirahat, tetapi sebenarnya tidak benar-benar refreshing. Kalau namanya istirahat, yang paling bagus ya tidur, makan. Tetapi banyak orang istirahat, keliling, muter sepanjang hari. Maunya sih refreshing, berubah jadi stressing. Jadi stres. Kenapa? Karena bukannya istirahat, malah muter sepanjang hari. Saya ingat waktu perjalanan saya satu kali di bulan Idul Fitri, Lebaran, ada satu jemaat bilang, "Kak, kita ke pantai yuk, refreshing yuk, capek nih, penat, ayo," saya bilang. Wah, mau nyewa mobil sono, nyewa mobil sini, padat semua. Pas hari hanya kalau nggak salah atau hari kedua dapatlah mobil. Satu mobil dia yang pick up, yang terbuka. Aduh, saya pikir ini sudah hari kedua ya, semoga sih lancar. Karena mengalah, saya ikut yang mobil pick up tadi yang tidak ada AC-nya. Waduh, saudara, perjalanan itu lebih dari 8 jam seingat saya itu. Benar-benar saya masuk angin, masuk badai. Maunya refreshing, saya stres, benar-benar stres. Dan itu pengalaman yang saya nggak mau terulang lagi. Walaupun akhirnya terulang juga waktu sama Agung terakhir. 5 jam perjalanan. Memang kalau kita memang murni mau refreshing, yang paling bagus tidur di rumah. Serius, tidur di rumah, makan makanan bergizi, hemat uang, hemat tenaga. Itu namanya refreshing yang berkualitas. Ya. Jadi saudara-saudara, seharusnya mengevaluasi kembali kegiatan refreshing kita, istirahat kita. Karena seringkali kita mengatasnamakan istirahat, tapi sebenarnya di sana tidak benar-benar istirahat. Akhirnya kita pulang masih dalam kondisi kelelahan. Tuhan Yesus sengaja pakai perahu supaya meminimalis keluarnya tenaga. Walaupun kalau jalan kaki nyampe, tapi ya naik perahu bisa santai, bisa sedikit rebahan, bisa selonjorkan kaki. Kalau kita hanya punya waktu 30 menit untuk istirahat, itu sebenarnya cukup. Di dunia ini ada 2 tipe orang berbahaya.
Tipe pertama terlalu banyak bekerja. Dan tipe kedua terlalu banyak istirahat. Terlalu banyak menganggur. Kira-kira saudara masuk tipe yang mana? Tipe yang terlalu banyak bekerja biasanya tidak sempat tidur. Kurang tidur. Mata bagian bawah ini biasanya tuh hitam tebel. Tidur hanya 1-2 jam sehari. Ya idealnya sih lebih dari 5 jam ya. Tidak juga kayak anak kecil 8 jam. Tidur harus 8 jam. Ya itu mah anak kecil ya. Kalau kita 5 jam cukup, 6 jam cukup ideal. Tapi ada orang tidur cuma 1-2 jam. Ya semakin cepat matilah kita kalau kita begitu. Nah ada orang yang tadi terlalu banyak tidur dan terlalu banyak kerja. Nah kira-kira kita yang mana? Kalau terlalu banyak tidur kita nggak baik. Terlalu banyak kerja juga tidak baik. Menurut penelitian bahwa tidur siang itu ternyata penting. Tetapi ada jam tidur siang yang baik dan yang nggak baik. Tidur siang yang baik itu jam 2 sampai jam 3. Jam tidur siang terbaik. Itu bisa menggantikan kalau kita kurang tidur malam. Cuma masa jam segitu biasanya kita kan kerja. Masa di mobil kita tidur. Kalau kita jam istirahat antara jam 12 misalnya sampai jam 1, kita masih bisa merebahkan badan atau kepala kita. Kita bisa tidur sebentar, itu jauh lebih baik kalau misalnya kita sepanjang malam kurang tidur. Bentar lagi kan Mary lahiran, Winner lahiran. Nah biasanya suami-suaminya kurang tidur. Bukan hanya maknya yang kurang tidur, bapaknya juga kurang tidur. Selamat kurang tidur ya. Iki, selamat kurang tidur sebentar lagi. Tapi juga ada anak yang manis bener ya. Itu anak ya pinter bener. Nggak bikin papa mamanya itu repot itu. Ada, tetap repot tetapi kadarnya beda-beda. Tapi kalau kita tidur sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam itu namanya tipe yang banyak tidur. Tapi ada orang ya kerja sampai di tempat tidur pun bawa pekerjaannya. Ada juga. Tapi ibu-ibu sekarang banyak kerja loh Pak. Karena selalu bawa itu HP-nya di tempat tidurnya. Ya semoga saja itu menghasilkan uang, tapi rata-rata kagak. Itu cuman main gadget. Ya kalau sudah seharusnya kita tidur ya harusnya kita tidur. Ya, saudara ya. Terus kemudian makan punya pengaruh yang besar juga. Orang berpikir bahwa istirahat itu tidak penting, makan itu tidak penting. Wah, itu penting sekali. Jam makan yang ideal itu dibagi 3, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Makan pagi itu idealnya jam 7. Idealnya. Ya sampai jam 9 masih oke lah. Tapi idealnya di pencernaan kita jam 7. Sebelum itu pencernaan kita kan sudah dibersihkan dulu. Makanya bangun pagi juga penting. Karena waktu kita bangun pagi kita membersihkan usus-usus kita di sana. Makan siang itu jam 12. Ada orang makan siang jam 3. Ada yang makan paginya jam 3 juga. Ya rusak pencernaan kita, rusak kalau begitu. Makan malam idealnya ya jam 6. Sebelum jam 6 lebih bagus. Kadang-kadang orang kan makan malamnya jam 10. Ada Randy gak? Oh ada, masih ada Randy. Apalagi kalau Randy, nasi goreng. Saya baca nasi goreng itu satu nasi goreng plus 1 telur itu setara dengan kalau kita lari 400 berapa kilometer gitu. Waduh. Wah itu berarti Randy mesti banyak lari itu. Kalau makan malamnya nasi goreng. Ya makanya perut-perut kita yang buncit nih kita harus sadar diri kurangi nasi goreng. Kalau malam-malam yang buncit-buncit ini kecuali ya ibu-ibu ya, kecuali ibu yang hamil lain pengecualian.
Saudara, tidur itu penting. Sampai Alkitab sendiri mencatat dalam Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab yang memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini bisa punya arti secara rohani, di mana ya percuma kita ini kerja keras karena ada bagian-bagian tertentu yang kita nggak kerja Tuhan kirim. Tapi ini juga punya makna harfiah, artinya di waktu kita tidur Tuhan memberkati kesehatan kita. Waktu kita tidur sel-sel yang mati tergantikan. Nah itu penting. Tapi kalau tidur, kebanyakan tidur juga mungkin selnya bukan mati tergantikan, lanjut mati lagi. Saking kebanyakan tidur. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena waktu-waktu kita, hari-hari kita jahat. Kita harus punya waktu-waktu yang bisa mendisiplin diri dengan baik. PK ke depan saya akan mengajarkan mengenai membangun kebiasaan-kebiasaan rohani. Salah satunya bagaimana mengatur waktu. Banyak orang sebenarnya selalu punya alasan tidak punya waktu. Sebenarnya yang lebih tepat tidak bisa mengatur waktu. Kebiasaan menunda, menggampangkan, tidak disiplin, tidak tertib, itu membuat seseorang itu akhirnya berantakan pekerjaannya. Kebiasaan kebut semalam suntuk. Kalau kita akhirnya tidak bisa mendisiplin diri, mengatur diri, termasuk waktu-waktu, kapan waktu kita istirahat, kapan waktu kita makan. Bagaimana kita bisa mengatur pekerjaan kita, mengatur keluarga kita. Orang mengatur diri kita sendiri kita nggak bisa. Bagaimana kita bisa memimpin orang lain, memimpin diri sendiri aja kita nggak bisa. Sering saya katakan, kalau seorang pemimpin tidak bisa memimpin dirinya sendiri, dia belum lulus jadi pemimpin. Kapan saya harus bangun tidur, kapan saya harus belajar, kapan saya harus baca, kapan saya harus ini, kapan saya harus ini. Saya kasih contoh misalnya kegiatan saya. Kalau misalnya hari kemarin misalnya Jumat, itu kan biasanya pulang komsel cukup larut malam. Kalau ikut senior itu anugerah karena pulangnya lebih cepat. Jam 9 sudah pulang setengah 10. Saya pulang seneng banget, kayaknya indah banget ya. Biasanya kalau ikut yang pas mood muda itu setengah 10 baru mulai. Setengah 10 loh itu baru mulai, setengah 12 teng tuh baru pulang. Aduh, kalau kita pakai rumah kita nih beres-beresnya sampai jam setengah 1 pagi. Sampai setengah 1 pagi besok jam 4 mesti bangun, persiapan doa pagi. Jadi tidur berapa jam itu? Hanya beberapa jam. Kemudian habis doa pagi saya ngantar anak. Saya persiapan sampai siang hari. Ngantuk luar biasa, perjuangannya luar biasa. Dan tidak ada yang mengendalikan saya. Saya mau tidur pun gampang. Saya lihat Koko Akyong tidur di rumah, kecapean kali ya. Kayak Ciko tidur gitu. Dari saya perhatiin habis doa pagi sarapan tuh sampai jam 2:30. Saya bilang, kamu tidur apa pingsan? Aduh Kak, aku capek banget. Secara manusia saya juga capek luar biasa. Luar biasa capeknya. Tapi kakak kan gak kerja fisik. Kerjaan yang paling melelahkan itu bukan fisik, tetapi pikiran. Persiapan yang saya lakukan juga begitu melelahkan. Dan saya juga punya alasan untuk berkata saya lelah. Saya mau tidur. Tapi saya bertahan sampai jam 12, jam 13, sampai jam 2 kadang begitu ya. Untuk sementara berjuang. Sampai akhirnya saya gak kuat lagi. Saya tidur bentar. Lanjut lagi. Persiapan lagi. Sampai larut malam. Dan itu hampir setiap hari rutin hidup saya begitu. Siapa yang mengendalikan saya? Tidak ada. Diri saya sendiri yang mengendalikan saya. Betapa mengerikannya kalau orang-orang seperti saya yang punya waktu bebas, punya kesempatan, ya saya juga sedikit punya uang, sedikit punya waktu. Bebas, istri saya juga nggak ngatur saya, anak saya nggak ngatur saya. Waduh, saya bisa rusak loh. Ini irama kehidupan kita Bapak Ibu. Seorang pernah berkata begini, ini menarik sekali.
Seorang tidak akan maksimal bekerja jika mengabaikan istirahat. Dan seorang tidak akan dapat istirahat dengan baik, nyenyak tidurnya jika tidak benar-benar bekerja. Tuhan itu adil. Kalau kita tidak istirahat atau kita tidak maksimal bekerja, kita tidak istirahat, kita nggak akan maksimal kerja. Kita bagaimana ngantuk-ngantuk mau kerja. Akhirnya orang kalau akumulasi sudah nggak tidur berapa hari, kerjaan jadi nggak maksimal. Kalau udah akumulasi nih kurang tidur beberapa hari. Makanya seperti Kokoh Akyong itu. Saya ngerti itu capek banget tuh saya. Waduh. Kok nggak ada orang yang kasihan sih perempuan-perempuan Bu. Kasihan sama dia gitu. Bu jadi istrinya gitu loh. Bu dirawat gitu loh, kadang-kadang begitu. Kasihan bener tuh kokoku ya gitu. Kasihan banget. Oh habis begitu, ini jam 2:30 nih, kamu dari sarapan pagi tadi belum makan? Belum Kak. Ayo kita makan. Kamu gimana gak sakit begitu? Oh, capek banget. Tapi tidurnya nyenyak banget. Kadang-kadang tuh saya pengen ngorok loh, serius. Pengen ngorok, padahal sebenarnya saya ngorok juga kata istri saya. Cuman beda kalau ngorok kedengeran tuh saya tahu kalau bener-bener saya ngorok. Artinya saya capek banget. Dan waktu begini. 30 menit atau cuman berapa menit itu seger banget. Kenapa? Karena capek luar biasa. Jadi kalau kita capek luar biasa, tidur kita nyenyak. Kalau tidur kita cukup, kerja kita bagus. Itu adilnya Tuhan. Kenapa orang tuh gak nyenyak tidur? Seringkali karena terlalu banyak tidur. Orang kalau terlalu banyak tidur, terlalu banyak waktu kosong, dia gak akan nyenyak tidur. Dan Tuhan itu adil. Seadil-adilnya. Makanya selalu lihat itu tukang-tukang bangunan. Selalu perhatiin. Yang tidur di alas kardus. Terus nyamuk di mana-mana itu. Kan saya perhatiin. Tidur di bangunan yang belum kelar. Terus kemudian hanya beralaskan apa gitu ya. Kayu kadang apa gitu. Wow, nyenyak sekali. Saya sempat cerita sama Theo kan ngobrol-ngobrol. Theo kan tanya waktu masih kecil, Om itu tidur di mana? Tuh sana lihat tuh. Tuh mereka pada tidur di bawah bangunan yang belum kelar itu. Nyamuk enggak banyak, Pi. Banyak nyamuknya. Kok bisa tidur? Bisa. Kenapa? Capek. Lelah. Karena mereka capek, karena mereka lelah. Alas apapun enggak penting. Enggak ada AC enggak penting. Ada juga si AC, angin cepoi. Nah, kita tidur sudah ber-AC. Kasurnya empuk, satu bantalnya saja harganya 400.000. Kan ada itu yang ditawarkan, harga satu bantal 400.000. Kakak bisa tidur juga. Tapi kalau ngakong, hanya hitungan detik, menit. Jangan sampai hening langsung deh. Pernah loh. Doa pagi Akong itu tidur. Itu berarti kerjanya keras banget dia. Capek bener ya. Saya bilang biarin. Gak apa-apa. Kita tidur dalam hadiratnya. Tapi coba saja tidur di depan Presiden Korea Utara. Kamu di rudal. Serius. Itu kan ada ya. Di rudal itu. Ya kita sih punya Tuhan, punya Allah, punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Percayalah, kita tertidur dalam hadirat pun gak masalah. Coba kamu tertidur di dalam hadirat pendeta Korea Utara, masalah besar. Jadi bersyukurlah saudara yang kerja keras. Kayak Mas Iwan nih kan, kadang-kadang tidur di mobil gitu, sebentar. Ya bener ya, karena capek. Jadi wah luar biasa. Kalau orang capek itu tidur tuh gampang banget. Dulu saya masih ingat kalau kita pergi ke tempat-tempat retreat. Anak-anak murid saya. Kakak lagi ke kamar. Kakak hitung ya, hitungan ke-10 pasti udah gak dengar suara saya. Artinya hitungan ke-10 saya sudah tertidur. 1, 2, bener loh. Hitungan ke-10 saya gak dengar lagi.
saya sudah tertidur. Walaupun kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ada orang yang memang punya misalnya kayak penyakit-penyakit tertentu yang membuat dia terasa ngantuk terus. Kan dulu di jemaat juga ada ya. Sampai suaranya pas lagi khotbah loh. Kita ngerti dia sakit. Dia tidak bisa disamakan dengan yang lain. Jadi kalau kita mau maksimal dalam pekerjaan kita harus cukup waktu istirahat. Coba sediakan waktu-waktu yang cukup hanya untuk istirahat. Relatif ya. Relatif. Jangan juga saudara alasan ini kemudian istirahat melulu. Harus 8 jam nih, harus 8 jam. Apa harus 8 jam? Enggak lah. Kalau kita sudah dewasa, kita cukup 5-6 jam cukup lah. Tapi Pak, kalau saya 1 jam ya, setiap hari 1 jam ya enggak apa-apa. Selamat tinggal, kamu akan mati cepetan. Kan ada orang bilang gini, kita harus kerja lebih keras daripada yang lain, saudara. Yang lain belum bangun, kita sudah harus bangun. Yang lain sudah tidur, kita belum boleh tidur. Ya nggak apa-apa. Yang lain belum mati, kamu mati duluan. Ya kita juga harus ngerti juga, memang juga harus bisa mengatur irama hidup kita. Ya waktunya kerja kita kerja, jangan waktunya kerja kita tidur. Waktunya tidur kita kerja. Nah ini yang rusak kan badan kita begitu. Sebenarnya tidur kita efektif jam berapa sih? Sebenarnya kalau menurut para ahli kan jam 9 itu sudah harus tidak boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat. Harus sudah duduk di ranjang atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mungkin membaca. Sudah tidak boleh berat lagi, di atas jam 9 itu sudah nggak boleh berat lagi. Tapi orang jam 9 fitness, jam 10 fitness. Renang. Ya mungkin daripada enggak ya. Tapi kalau menurut ahli kesehatan kan sebenarnya tidak dianjurkan. Karena irama tubuh kita sudah mulai jam 9 ke atas itu sudah fisik kita sudah dituntut untuk istirahat. Makanya kalau di kampung jam 7 sudah gelap semua. Terus tidur. Makanya anak-anaknya banyak katanya. Karena di kampung itu jam 7 malam sudah pada mati lampu. Gak ada kegiatan lain. Di Jakarta, di kota-kota besar jam 1, jam 2. Nanti bangun jam 9 sudah. Ritmenya sudah salah. Harusnya kan memang jam seperti Tuhan Yesus ajarkan ya, seperti Tuhan Yesus teladankan ya, pagi-pagi benar sudah harus berdoa. Pagi-pagi benar loh ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus itu perlu waktu-waktu menyendiri? Alasan yang sering kali kita baca dalam Alkitab, terutama dalam Matius pasal 14 ayat 23 misalnya kita baca. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Memang betul-betul Yesus ingin berdoa. Dan ini diteladankan untuk kita. Itu harinya apa? Malam ya. Setelah semuanya pulang, berarti setelah semua selesai, itu lelah-lelahnya pasti, capek-capeknya. Yang dicari apa? Doa dulu. Menyendiri dulu sama Bapaknya. Nah, ini hebatnya. Oh berarti malam saja. Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Malam dia setelah selesai kegiatan. Dia menyendiri berdoa. Pagi sebelum dia mulai kegiatan. Berdoa lagi. Mau seperti Kristus. Mau seperti Yesus. Ya ikuti gaya hidupnya. Ikuti teladannya. Harusnya kita juga bisa melatih kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini. Dan ini istirahat loh saudara. Itu sebabnya istirahat itu bukan semata-mata hanya tidur, hanya refreshing, jalan-jalan. Doa, ibadah itu istirahat. Waktu kita ibadah minggu gini menurut Alkitab, menurut Keluaran pasal 20 ini istirahat loh. Istirahat dari seluruh pekerjaan sepanjang minggu. Ibadah itu istirahat. Tubuh kita lebih sehat dengan kita ibadah. Jiwa kita lebih sehat. Spiritual kita lebih sehat. Dan ternyata menurut penelitian seorang profesor di Jepang, 50% penyakit itu karena faktor spiritual. 25%-nya psikis.
15%-nya sosial dan 10% fisik. Itu sebabnya waktu spiritual kita sehat, hubungan kita dengan Tuhan baik, hati kita jauh dari kebencian, hati kita jauh dari amarah, kita jauh lebih sehat. Orang yang suka sakit hati, marah-marah. Setelah diteliti orang marah-marah nih ya, sel yang mati itu banyak sekali. Waktu orang, apa lo? Itu banyak rontok selnya. Jadi sering suruh marah, sering rontok sel baiknya. Waktu sudah sakit hati, dendam itu yang bikin sakit. Liver, kanker. Nah makanya banyak orang itu sebenarnya Tuhan udah kasih obat yang luar biasa. Yaitu berdoa. Waktu engkau stres, waktu engkau banyak masalah. Termasuk penyakit emah asam lambung. Itu banyak di pikiran. Pusing. Waktu kita banyak menyembah. Air mata kita tumpah. Ya itu hati kita damai. Nah waktu kita damai, perasaan kita damai. Pencernaan kita beres. Serius. Saya ngomong seperti ini saya pernah ngalami. Obat itu menolong, tapi obat itu bukan mencabut sampai akarnya. Obat yang sejati itu ya kita intim dengan dia. Waktu kita worship, air kita ngalir, itu kan rasa damai luar biasa. Waktu kita damai itu muncul ya, itu menyembuhkan, itu membangunkan sel-sel mati kita. Memulihkan sel-sel mati kita. Dan itu sudah diteliti. Orang-orang yang ibadah, orang-orang yang setelah diteliti, orang yang banyak nangis di kaki Tuhan itu jarang kena cancer. Jarang kena cancer, hampir gak kena. Kenapa? Karena dia banyak mengutarakan masalahnya, dia banyak nangis, dia banyak curhat. Ya silakan sama Tuhan boleh, sama manusia boleh. Curhatlah, ngobrol lah, jangan disimpan. Awas lu, gue bunuh lu ya, gue matiin lu ya. Makin banyak masalah kita sebenarnya. Tapi kalau kita datang Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan, aku gak kuat. Nah kita nangis di kaki Tuhan, kita lebih plong. Menurut yang saya alami juga, yang saya sudah layani, banyak masalah kejiwaan atau kerohanian seseorang terselesaikan dengan sendirinya ketika seseorang cakap mengatur waktu istirahatnya. Jadi waktu seseorang itu sudah mulai cakap mengatur waktu istirahatnya, masalah jasmani terselesaikan, masalah keluarga terselesaikan, masalah rohani terselesaikan, masalah keuangan terselesaikan. Kenapa sih keluarga ribut? Karena gak punya waktu. Gak pernah punya waktu bersama, gimana gak ribut, gak miss. Ketemunya cuman di ranjang. Di ranjang pun pantat-pantatan. Ribut lah. Di ranjang pegang HP masing-masing. Satu ngadep ke kiri, satu ngadep kanan, pegang HP-nya. Sepanjang minggu tidak pernah punya waktu bersama. Akhirnya muncul anak-anak kita yang nakal, bermasalah. Akhirnya pasangan kita dekat sama orang lain dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak dekat dengan pasangan sendiri. Itu kalau di rumah. Di kantor kita sering telat, kerja ngantuk-ngantuk. Ya dipecat sama bos. Itu dari mana? Pengaturan waktu. Secara rohani kita gak pernah punya waktu berdoa, gak baca firman, gak ikut pemahaman Alkitab. Nggak ngerti firman, gimana kita mau bertumbuh dalam kebenaran. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menyelesaikan, bisa mengatur waktu kita dengan baik, waktu istirahat kita, waktu menyendiri bersama dengan Tuhan, waduh banyak masalah. Kejiwaan, kerohanian, fisik, termasuk kesehatan fisik kita tuh pulih dengan sendirinya. Makanya kadang-kadang kalau orang datang sama saya, Pak kami ada masalah keluarga gini kami ribut. Saya bilang, pergi berlibur. Kamu sewa hotel 2 malam ke Bandung. Pulang baru cerita sama saya. Pulang dari Bandung, masalah kami sudah beres Pak. Beres toh? Beres. Karena orang kalau sudah capek benturan, itu karena kelelahan. Orang kalau kurang tidur nih ya, suami-suami kalau kurang tidur nih. Kurang tidur berhari-hari kurang tidur. Itu bawaannya pengen marah kan? Iya enggak Mas? Mas Iwan bener kan? Lagi sedikit kesenggol, apa lo? Mau matiin lo. Tapi kalau orang cukup tidur, tenang gitu ya. Dia bisa ngatasin masalah. Gampang ngatasin masalah. Tapi kalau orang kurang tidur nih ya.
Contoh nih kurang tidur, saya kurang tidur berhari-hari, terus kemudian istri saya bilang, Pi anterin saya ke pasar dong, aku mau tidur, gitu. Terus istri bilang, dasar suami nggak peduli. Nah, ini nggak contoh aja. Masa ke pasar aja nggak mau? Karena saya mau tidur, saya capek. Tapi karena saya nggak ngomong begitu, ya sudah saya bawa ke pasar, tapi ngantuk-ngantuk kan. Nggak niat ya. Kalau ke pasar nggak niat ya usah. Nah gitu kan. Padahal kita udah maksa diri nih. Aduh. Ya Mi aku tungguin di sini ya. Anterin lah, jangan setengah-setengah hati. Dengar khotbah pendeta nggak? Kalau kita tuh mesti nganter istri beneran gitu loh, sampai ke dalam gitu loh, angkatin barangnya gitu loh. Jangan setengah hati begitu. Wah padahal ini sudah berjuang banget nih sampai parkiran. Akhirnya. Itu mata kenapa ya? Aku nggak suka lihat mukanya gitu, nggak senyum gitulah. Sini. Kan dia sudah sangkal diri pikul salib sebenarnya itu, sampai ke mall, sampai ke pasar. Tapi tetap aja dimarahin. Kenapa? Karena mukanya gak enak. Gimana muka enak? Dia kurang tidur. Ibu-ibu harus peka, jangan peka. Lihat, nih bapak saya, suami saya kurang tidur ya, kasihan. Papa tidur deh, aku ke pasar sendiri. Saya lihat papa berapa hari ini jaga baby. Ya. Berapa hari ini pulang larut malam, berangkat pagi, papa istirahat tidur dulu, biar mama sendiri aja ke pasar hari ini. Ya lumayan kan 1 jam papa bisa tidur. Jadi kalau saling pengertian, masalah gak perlu muncul. Cuman kalau memaksakan kehendak, kurang tidur, kurang istirahat, wah udah begitu istrinya juga gak pernah punya waktu duduk di kaki Tuhan, khawatir, takut. Suaminya udah pulang, udah capek-capek. Dapat berapa hari ini? Lah Mi aku istirahat dulu lah. Kita banyak urusan ini. Sini. Kita belum bayar ini. Ini. Entahlah Mi aku istirahat dulu. Gak bisa. Hitung-hitungan dulu. Habis itu baru menentukan kamu bisa tidur apa enggak. Karena kalau gak cukup, ayo ngojek lagi. Grab. Kalau enggak kita gak bisa bayar uang anak sekolah nih. Harus bayar nih. Uang sekolah anak juga gede. Kenapa gede? Maksa harus masuk di sekolah yang bagus. Padahal kemampuannya gak ke situ. Nah, hidup ini makin rumit, makin susah. Kita yang sendiri yang bikin susah. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita banyak berdoa saat teduh. Keputusan kita lebih tenang, lebih tentram. Pak, sepertinya bulan ini kita kurang lupa. Kalau dilihat-lihat hitungan anggaran belanja negara pada bulan ini, sepertinya negara akan mengalami krisis keuangan. Maksudnya Mi? Ya negara kita, maksudnya negara kecil kita. Dengan penduduk 3 orang. Mi, kayaknya kalau papi nggak lanjut lagi nge-grab nih atau cari les tambahan, kemungkinan besar ini terjadi krisis keuangan loh Pi. Gimana ya Pi ya? Kita cari jalan keluar yuk Pi. Kalau tenang kan pikirannya nggak masalah. Pun nggak harus memberikan solusi harus nge-grab. Suaminya bisa berpikir sendiri kalau dia cukup istirahat, cukup dekat dengan Tuhan. Ya, makanan bergizi juga cukup ya. Jangan kadang-kadang kan ada yang dalam kasus-kasus karena uang kurang ya istri-istri. Ini uang makan kamu, uang transport kamu, sekaligus uang belanja kamu minggu ini 100.000. Ini gimana ngatur 100.000? Satu minggu 100.000, perjalanan jauh. Makan juga dari situ. Gimana aku mau bertahan Kak? 100.000. Jangan sadis tuh ibu-ibu. Suamimu kan juga mungkin perlu makanan bergizi. Makan di rumah juga harus ya ada buah, sayur-sayuran supaya waktu kerja kan fresh, pikirannya fresh. Nah orang ini yang sering kali terjadi. Banyak masalah-masalah hidup kita ini bukan karena faktor jasmani, faktor rohani. Bukan juga faktor-faktor yang lain seperti kemampuan, skill. Bukan. Kurang istirahat. Bapak Ibu kalau minggu kelihatan saya menghilang sebentar ya. Saya harus istirahat. Karena tadi saya ceritakan. Persiapan saya menyita betul-betul energi. Menyita pikiran saya, energi saya, fisik saya.
Dan kadang-kadang tidak selalu persiapan itu lancar. Telepon berdering, orang mau konseling, orang ngajak ketemu dan sebagainya. Anak saya itu juga masih minta diantar jemput, walaupun jemputnya sudah Pak Joko ngantar, tetap saya. Orang lain dia tetap nggak mau, Daryl itu. Walaupun saya bisa minta tolong orang lain. Orang lain sudah nawarin saya anterin gratis, tapi Daryl tetap nggak mau. Ya saya sebagai orang tua juga saya harus dekat sama anak. Dengan mengantar saya lebih dekat dengan anak. Nah, waktu-waktu saya juga nggak selalu harus duduk, kadang-kadang saya harus keliling, harus memperhatikan jemaat, harus mementor, harus melakukan kegiatan-kegiatan yang lain dan sebagainya. Jadi nggak selalu saya punya waktu persiapan. Kalau saya nggak punya waktu persiapan, saya tebus di malam hari. Nah, di malam hari otomatis saya sampai larut, sampai pagi. Belum persiapan renungan yang saya kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya punya kecapean sendiri, Bapak Ibu punya kecapean sendiri. Bapak Ibu tidak bisa menjadi seperti saya tidak bisa menjadi seperti saudara. Saya andai kasih pilihan nih sama Akong. Kong, kamu jadi gembala jemaat 1 bulan. 1 bulan saya jadi kamu. Belum tentu saya sanggup jadi Akong. Akong belum tentu sanggup pada posisi saya. Iya apa iya, Kong? Ya, Diki kamu 1 bulan gantiin saya jadi gembala. 1 bulan saya gantiin kamu jadi guru di Tunas Bangsa. 1 bulan saya pusing ngajar matematika, gak ada ujung, gak ada pangkalnya. Yang saya ajarkan ini 1 tambah 1, 2. 1 bulan jadi pendeta, DG juga pusing. Jadi betapa kita tidak bisa menghakimi orang lain, menuntut orang lain seperti kita. Orang lain punya dunianya sendiri, punya urusannya dengan Tuhan dan pekerjaannya, dan kita hanya bisa belajar memahaminya. Kadang-kadang lihat jemaat kan begitu berjuang, pontang-panting, kadang juga kasihan ya. Kapan istirahatnya itu jemaatnya? Lelah, kecapean. Saya juga kadang-kadang lihat itu pasti capek sekali. Ya, kadang-kadang sengaja saya ajak ngopi, saya ajak makan supaya refresh, supaya nggak terlalu tegang, supaya jangan marah-marah nanti sama istrinya, jangan marah-marah sama orang lain. Saya bisa menenangkan jiwanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kiranya kita bisa belajar mengatur waktu-waktu sendiri bersama dengan Tuhan. Baik waktu istirahat, baik waktu berdoa, baik hanya sekedar makan makanan bergizi, baik sekedar pergi sama keluarga. Kita memerlukan itu. Untuk apa? Untuk kondisi fisik kita dan rohani kita kuat. Satu penutup yang saya ingin sampaikan kepada saudara, satu statement ini. Seorang pernah berkata begini, orang yang kuat berdiri di hadapan manusia adalah mereka yang punya kebiasaan berlutut setiap hari bersama dengan Tuhan. Orang yang punya kebiasaan berlutut di kaki Tuhan, dia punya daya tahan, kemampuan berdiri di hadapan manusia. Semakin kau banyak berlutut di kaki Tuhan, semakin kau kuat berdiri di hadapan manusia. Itu hukumnya. Semakin kau tidak punya waktu berlutut di kaki Tuhan, semakin kau tidak sanggup menghadapi manusia dan segala problemanya. Kau bisa kandas, jiwamu bisa terhilang, kau bisa binasa. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Yesus, kau kebenaranku, dan kita nyanyikan pujian ini. Mari kita datang kepada Dia. Kita merenungkan apakah kita sudah memiliki gaya hidup seperti Dia.